Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Apa kabarnya anakku? Sudah lama kita tidak bertemu ya nak ya. Oke. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Mengapa anak-anak kita berdoa? Karena dengan kita berdoa, apa yang ingin kita perbuat, apa yang ingin kita capai, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan yang Maha Esa. Oke anak-anak? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran ini, Ibu ingin mengabsen anak-anak Ibu sekalian. Hadir kan nak semua? Hadir. Oke. Kita belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Apa itu benda nak? Kamu tentu pernah melihat dan sering hampir setiap hari melihat benda. Benda adalah yang mempunyai bentuk, wujud. Ada juga dia mempunyai ukuran. Ukurannya ada yang panjang, pendek, tinggi, besar, kecil. Itu benda. Benda juga terbagi tiga, yaitu benda padat, cair, dan gas. Bentuk benda banyak. Ada yang bulat, petak, segitiga, lonjong. Itu adalah macam-macam bentuk benda yang sering kita temui. Bukan sering pun, hampir setiap hari kita jumpai. Benda. Coba lihat bukunya, coba nak. Kita mempelajarin tema 3, yaitu benda di sekitar. Sekitarku itu sekitar kita. Tadi sudah Ibu jelaskan apakah itu benda. Benda adalah yang memiliki ukuran, bentuk, atau wujud. Kemudian manusia, apakah juga dikatakan benda? Hewan, tumbuhan, apakah itu dikatakan benda? Iya, manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan benda. Batu, gelas, gunting, pensil, pulpen atau pena, itu termasuk benda nak. Oke? Iya. Coba lihat nak. Manusia dan hewan serta tumbuhan merupakan benda hidup. Manusia benda hidup, jelas. Manusia ada nafas, bisa bernafas. Hewan juga, tumbuhan iya. Manusia dari kita yang di dalam kandungan ibumu, kemudian lahir, besar. Hewan juga begitu. Dari dia kecil, kemudian menjadi tumbuh besar. Begitu juga dengan tumbuhan. Tapi apakah batu, gelas itu dikatakan benda hidup? Tidak nak. Batu, gelas itu tidak dikatakan benda hidup, itu dikatakan benda mati. Walaupun batu gelas mempunyai bentuk, tapi bentuknya tidak berubah. Kalau batu dia kecil, ya sampai kamu besar pun kamu menjumpai batu itu kamu waktu kecil, kemudian kamu sudah besar, batu itu pun tetap segitu, kecuali kamu pecah-pecahkan. Tapi walaupun kamu pecahkan kecil-kecil, ya udah, sampai kapanpun batu itu tetap segitu. Begitu juga dengan pensil. Pensil dia pertama bentuknya, ukurannya panjang, tapi sering kamu merautnya, pensil itu pun akan menjadi kecil dan pendek. Sudah? Kemudian, apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Apakah termasuk benda? Tidak. Cahaya dan panas tidak termasuk benda. Kenapa?
cahaya itu tidak dapat dipegang. Kalau benda itu dia mempunyai wujud dan dia dapat dipegang. Tapi kalau panas, cahaya tidak dapat dipegang. Kita hanya dapat merasakan air, cahaya, cahaya panas. Kita akan dapat hanya merasakan panasnya, tapi kita tidak dapat melihat bentuk cahaya itu bagaimana, bentuk panas itu bagaimana. Kita tidak dapat melihat bentuk cahaya dan panas tersebut. Sudah? Kemudian coba lihat, nah, di buku kita itu ada di halaman 3. Di situ ada api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, dan hewan. Sudah? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 benda-benda ini, mana dia yang dapat dilihat dan dirasa? Oke, pintar anakku. Ini cahaya lampu. Kita hanya dapat melihatnya, tapi kita kan tidak tahu bentuknya bagaimana cahaya itu. Bisa bulat, bisa peta. Dia tidak beraturan. Panas, api unggun, minyak goreng. Minyak goreng ini adalah benda cair. Tadi sudah pertama Ibu sebutkan, benda terbagi 3, padat, cair, dan gas. Padat itu mempunyai ukuran yang tetap. Sudah? Kalau dia batu misalnya kita letakkan di suatu tempat, kemudian kita pindahkan lagi, batu itu akan tetap seperti bentuknya. Kalau bulat ya kita pindahin tetap bulat. Lain dengan air. Air atau minyak goreng itu termasuk benda cair. Apabila kita pindahkan ke dalam gelas, minyak itu pun akan berbentuk gelas. Tapi kalau kita pindahkan ke botol, minyak itu pun akan berbentuk botol. Jadi benda cair itu dapat berubah bentuknya mengikuti tempatnya atau wadahnya. Kalau cahaya tidak. Sudah? Inilah dia. Suara kita hanya dapat mendengarnya. Radio ini termasuk benda padat. Kemudian hewan itu termasuk makhluk hidup. Jelas. Termasuk benda? Ya. 3 makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Sudah, nak? Oke. Sudah? Itulah dia, nak. Kita sudah kamu bisa dapat membedakan benda-benda yang ada di sekitar kamu. Mana yang dikatakan benda mati, mana yang dikatakan benda hidup. Batu, Ibu ulangi sekali lagi, batu termasuk benda mati, dan dikatakan sebagai benda padat. Es, pertama dia benda padat, tapi lama-lama dia akan mencair dan dia akan berubah menjadi air. Pertama es itu dia benda cair, kemudian kita keraskan, dia jadi berbentuk padat. Tapi kemudian kalau kita biarkan, apalagi di tempat yang panas, maka es itu akan berubah menjadi cair. Gas itu yang mana, Bu? Nah, iya, pintar anakku. Gas, kamu pernah nggak melihat balon? Gas itu akan mengikuti tempatnya atau wadahnya. Kalau misalnya balon itu bentuknya bulat, gas tersebut pun, udara tersebut pun akan berbentuk bulat. Sudah? Kemudian benda juga mempunyai ukuran. Ada ukuran panjang, besar, pendek. Contoh, buku, ukurannya bagaimana? Besar apa kecil? Pintar anak Ibu. Buku ini mempunyai ukuran yang besar. Coba lihat, perhatikan gambarnya halaman 3. Lemari, ban, kursi, dan buku. 1, 2, 3, 4. Ini dikatakan benda apa, anakku? Pintar anakku. Ini dikatakan benda padat. Lemari kita pindahkan ke tempat yang lain, ya bentuknya tetap juga lemari, bentuknya seperti ini. Begitu juga dengan ban, kursi, dan buku.
ukurannya bagaimana? Lemari ukurannya besar, ban sedang, bangku besar, buku kecil. Inilah dia bentuk-bentuk dari benda padat. Nah, lanjut kita ke halaman 4. Bentuknya. Udah, Nak? Ini tadi dia ukuran. Ukurannya ada yang besar, ada yang kecil, pendek ukuran. Sekarang kita ke halaman 4. Coba lihat, Nak. Benda sekitar kita mempunyai ragam bentuk. Nah, tadi sudah juga Ibu jelaskan bahwa ada yang berbentuk bulat, segitiga, peta. Sudah? Batu bentuknya ada yang bulat, ada yang peta, Bu. Ada. Batu apa? Batu bata. Batu apa? Kerikil. Guli kamu tahu? Iya, betul anakku. Guli itu bentuknya berbentuk apa? Bulat. Kemudian bola. Bola berbentuknya bentuk bulat. Buku bentuknya apa ini, Nak? Anakku? Iya, pintar, berbentuk peta. Udah? Ada yang berbentuk segitiga. Coba lihat jam. Jam ini berbentuk apa, Nak? Segitiga. Papan catur berbentuk peta. Oke. Bola berbentuk bulat. Bingkai foto berbentuk bulat. Seperti coba kamu lihat di belakang ini, Nak. Ragam banyak bentuknya kan, Nak? Ada yang peta. Ini dia lingkaran walaupun dia berbentuk kursi. Coba perhatikan, Nak, kursi. Ini berbentuk apa yang di sininya? Pintar anak Ibu, berbentuk lingkaran atau berbentuk bulat. Oke? Nah, lalu warna. Benda itu juga mempunyai warna, Nak. Banyak warnanya. Bola ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih. Cangkir atau gelas bisa berwarna biru, merah. Itulah bentuk warna dari benda yang kita jumpai kehidupan sehari-hari. Sudah? Lalu, Nak, ukurannya juga. Ukurannya ada yang panjang, pendek, bagaimana? Sudah? Tugas kamu yang pertama, carilah 5 benda-benda yang ada di sekitarmu. Sudah? 5 benda yang ada di sekitarmu. Apa saja? Bisa benda-benda yang ada berbentuk bulat. Apa benda yang berbentuk bulat? Apa benda yang berbentuk peta? Apa nama bendanya yang berbentuk segitiga? Itu tugas kamu. Tugas yang kedua, coba lihat halaman 7. Oke, Nak? Oke, sayang. Halaman 7 di sini ada soal. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 soal. Kamu kerjakan. Baca soalnya. Lihat berapa ukurannya. Di sini kotak yang di sebelah kiri tulis. Harus kamu tulis soalnya, kamu gambar. Oke, sayang? Mengerti? Pintar anak Ibu. Jadi, ini kamu lihat, ukur berapa panjangnya, berapa panjang setip, krayon, pensil, spidol, dan pulpen. Berapa ukuran panjangnya? Lalu kamu tulis di sini. Harus digambar yang cantik. Oke, anakku? Oke. Jadi, tugas kamu yaitu yang pertama, cari 5 benda yang ada di sekitarmu. Bentuknya bebas, tapi harus kamu tulis. Nama bendanya apa? Bentuknya apa?
Lalu di halaman 7. Oke sayang? Oke. Cukup sekian pelajaran kita hari ini mengenai benda-benda yang ada di sekitar kita. Kamu lihat, kamu pahami. Dengan banyak kamu melihat, kamu akan dapat mengerti. Oke sayang? Sebelum Ibu tutup pelajaran ini, marilah kita berdoa. Semoga pelajaran ini menjadi berkah bagi kita semua. Doa dimulai. Doa selesai. Satu lagi pinta Ibu, permintaan Ibu. Jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Ganti bajumu habis dari berpergian. Jangan lupa minum air putih dan pakai masker. Sudah? Kalau kamu tidak mengerti pelajaran ini, tanyakan dengan orang tuamu, harus didampingi dengan orang tuamu, dan hubungin Ibu. Oke sayang? Selamat jumpa.